Padi adalah tanaman yang menghasilkan beras, yang diolah menjadi nasi, makanan pokok bagi rakyat di sebagian besar negara di dunia termasuk negara kita Indonesia. Padi dalam bahasa Latin dikenal dengan Oryza sativa, setelah disemai menjadi beras. Padi termasuk ke dalam genus Poaceae berasal dari India, Thailand, dan Cina Selatan, telah didomestikasi di zaman kuno, dan sekarang dibudidayakan di wilayah tropis, semitropis, dan daerah beriklim hangat di seluruh dunia untuk memproduksi sereal dalam setiap sajiannya. Padi sendiri salah satu dari dua tanaman yang paling penting di dunia untuk dikonsumsi, yang lainnya adalah gandum. Padi dibudidayakan sekitar 3% dari lahan pertanian di dunia, dan berfungsi sebagai sumber utama kalori selama lebih dari setengah populasi dunia. Padi juga sebagai model sistem dalam tanaman biologi, dan merupakan spesies tanaman pertama yang genomnya telah dipetakan sepenuhnya. Padi banyak dibudidayakan di kawasan Asia dan Pasifik di mana hal itu adalah makanan pokok di 17 negara tersebut. Padi juga merupakan makanan pokok di 8 negara seperti di Afrika dan 9 negara di Amerika Utara dan Selatan. Sebanyak 8.000 varietas padi yang ditanam di seluruh dunia dan ini tumbuh dalam berbagai cara. Padi memberikan populasi manusia yang ada di dunia ini dengan 20% pasokan energi untuk makanan, sementara gandum sendiri menyediakan sebanyak 19%-nya, dan jagung 5%-nya. Padi menjadi salah satu sumber karbohidrat setelah dirubah menjadi nasi putih. Karbohidrat adalah sumber energi yang tercepat, karena semua kegiatan membutuhkan energi, maka hal ini akan mempengaruhi otot yang bekerja. Nasi adalah jenis makanan pokok yang sangat penting bagi tubuh manusia, tidak heran banyak penduduk dunia makanan pokoknya adalah nasi. Kandungan karbohidrat dan kalori pada nasi adalah sumber tenaga yang tidak tergantikan. Ia merupakan sumber energi yang cukup besar untuk tubuh. Sebagai makanan pokok, nasi merupakan sumber utama untuk mendukung pertumbuhan manusia. Mulai dari bayi hingga orang tua didukung pertumbuhannya oleh nasi. Kandungan zat dan mineral yang ada di nasi, membuatnya adalah sumber terbaik untuk membantu pertumbuhan manusia dan menjadi makanan pokok hingga tua nanti. Nasi putih juga mengandung serotonin. Serotonin adalah senyawa yang menimbulkan perasaan senang pada otak, kandungan karbohidrat dapat mendongkraknya. Ini juga ditunjukkan pada penelitian, seseorang yang menjalani diet setiap hari dengan konsumsi setengah cangkir nasi atau selembar roti, sering mengalami depresi dan kegelisahan. Nasi tidak mengandung lemak berbahaya sama sekali ataupun sodium. Maka dari itu, nasi pasti juga baik untuk dimasukkan dalam menu diet seimbang. Nasi juga banyak mengandung vitamin dan mineral misalnya niacin, vitamin D, kalsium, serat, zat besi, tiamin, dan riboflavin. Manfaat nasi pada kulit arinya, dianggap sebagai obat yang efektif untuk mengobati disentri. Sekam padi yang berusia 3 bulan mengandung diuretic properties. Bahkan orang China percaya bahwa nasi dianggap meningkatkan selera, menyembuhkan sakit perut dan masalah pencernaan. Nasi merupakan vitamin untuk tulang yang dapat membuat pertumbuhan tulang terbentuk secara sempurna. Kandungan kalsium pada nasi sangat penting untuk membentuk tulang agar menjadi kuat dan mencegah osteoporosis di masa tua. Pertumbuhan gigi juga ditopang oleh nasi, sama sepertinya tulang, kandungan kalsium pada nasi sangat berperan untuk membentuk gigi yang kuat. Terkait dengan manfaat nasi yang menjadi makanan pokok bagi penduduk Indonesia, ada kekhawatiran banyak kalangan yang mengatakan bahwa nasi memiliki kandungan kalori yang sangat tinggi. Waspada konsumsi nasi ketika Anda ingin diet, kegemukan, dan memiliki masalah pada kalori seperti mengalami diabetes. Kandungan gizi nasi memang sangat tinggi kalorinya, sehingga jika Anda mengalami gejala diabetes sebaiknya Anda waspada dalam mengkonsumsi nasi.